Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Gifari, saya dari kelas 12 IPS 5. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian flora dan fauna secara sederhana. Flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara itu, pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, ada di hutan tropis. Hutan tropis merupakan hutan heterogen yang terdiri atas berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang memiliki ciri daunnya lebat serta pohonnya tinggi dan besar. Yang kedua, ada hutan musim. Hutan musim biasanya merupakan hutan yang homogen yang terdiri atas satu jenis tumbuhan, dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan musim. Dan yang ketiga, ada sabana. Sabana merupakan padang rumput yang masih dikelilingi oleh semak belukar. Sabana sendiri banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, ada stepa. Stepa merupakan padang rumput yang murni dan tidak diselingi adanya banyak semak belukar. Stepa banyak terdapat di daerah Flores dan Pulau Sumba. Yang kelima, ada hutan bakau. Hutan bakau mempunyai fungsi yang sangat penting. Antara lain dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Selain itu juga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan udang. Dan yang keenam, yang paling terakhir, ada padang lumut. Padang lumut banyak terdapat di daerah puncak pegunungan yang tinggi dengan suhu udara yang dingin, sehingga umumnya hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Selanjutnya, ada macam-macam fauna di Indonesia. Yang pertama, ada fauna asiatis atau Indonesia wilayah barat, yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang di benua Asia. Contohnya itu ada harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, dan sebagainya. Daerah persebarannya ada di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua, ada fauna peralihan atau Indonesia wilayah tengah, yaitu merupakan jenis-jenis binatang peralihan antara binatang benua Asia dan binatang benua Australia. Contohnya yaitu komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Daerah persebarannya di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Maluku. Dan yang ketiga, ada fauna australis, yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang di benua Australia. Contohnya burung cendrawasih, kasuari, kanguru, dan sebagainya. Daerah persebarannya yaitu di Pulau Papua dan sekitarnya. Selanjutnya, ada faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama ada iklim, yang kedua ada tanah, struktur dan kesuburan, yang ketiga ada relief, tinggi rendahnya permukaan bumi, yang keempat ada air, yang kelima ada manusia dan hewan. Selanjutnya, ada usaha untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada reboisasi atau penanaman kembali. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua, ada larangan penebangan sembarangan, karena hal tersebut bisa merusak ekosistem hutan tersebut. Yang ketiga, ada melarang pemburuan secara ilegal. Di Indonesia, perburuan dilakukan oleh masyarakat lokal dan kelompok tertentu. Namun, masyarakat lokal menanggung semua akibat, termasuk hilangnya satwa liar, potensi pendapatan wisata, serta gangguan sosial dan ekologi yang ditimbulkan oleh kelompok pemburu. Dan yang terakhir adalah melestarikan hewan langka dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran, dan membuat papan larangan supaya pemburu tidak memburu hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.